Padahal membaca itu sangat penting bagi pendidikan dan ini Iya. memprihatinkan sebab buat saya sih kebiasaan membaca dan menulis itu adalah fondasi kan bagi pendidikan ya. Dan saya tuh selalu percaya membaca dan menulis adalah dua sisi dari. Nah, sebelum kita ngomongin soal baca dan budaya kita membaca di Indonesia, I know tapi keluarganya Mbak Laksmi ini benar-benar nggak biasa gitu ya, benar-benar kayaknya lingkungannya memang lingkungan intelektual, emang yang suka baca dan lain. Iya sih, iya sih. Saya beruntung ya punya keluarga seperti ini karena kakek saya dari pihak bapak nih, Kusuma Sutan Pamonjak namanya. Dia itu dulu salah satu direktur Balai Pustaka dan juga pendiri penerbit Jambatan. Didirikan tahun 52-54 gitu. Jadi waktu saya kecil, saya ingat saya tuh banyak melewatkan waktu di dalam toko buku keluarga saya di Jalan Kramat Raya. Aku tuh masih ingat Kramat Raya nomor 72 gitu di jalan itu jalan yang ramai sekali. Tempatnya kecil tapi sangat cozy ya. Dan saya suka digeletakin aja tuh sama ibu saya di toko buku itu untuk baca berjam-jam gitu. Waktu itu usia saya masih 2 atau 3 tahun. Jadi belum sekolah gitu. Tapi saya ingat banget, saya tuh sering banget tuh memandangin logo penerbit dan juga toko buku itu waktu itu logonya pohon beringin. Dan meskipun waktu saya nggak ngerti sebenarnya apa sih yang coba dilambangkan oleh pohon beringin itu, saya taunya pohon beringin itu adem, menaungi gitu aja ya. Tapi saya selalu kok merasa aman gitu dan adem kalau ngeliat si pohon itu. Terus juga toko buku dan penerbit itu punya moto, ini kita orang Minang ya, jadi motonya tuh membangkit batang tarandam. Nah itu artinya membangkitkan batang yang terendam atau kayaknya tuh maksudnya yang lebih dalam adalah membangkitkan kehormatan gitu loh atau marwah yang telah lama ditinggalkan gitu atau terpendam tenggelam gitu. Jadi itu tujuan dari Jambatan. Tapi memang saya juga anak tunggal ya Andini. Jadi saya tuh udah biasa gitu loh dengan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kesendirian gitu. Saya tuh dulu saking begitu kutu bukunya gitu sampai kemana-mana nggak bawa buku gitu. Orang teman-teman tuh udah males aja gitu kalau aduh di buku apa lagi gitu kayaknya. Itu buku-buku yang di belakang tuh buku-buku Mbak Laksmi semua tuh dari zaman dulu. Iya, iya. Wow. Iya, ini nggak cuma dan masih banyak lagi. Ini nggak cuma rak buku satu-satunya di rumah ya. Iya, I know. Semuanya rak buku kalau di rumahnya Mbak Laksmi. Aku bilang ini kapan bacanya nih kalau kayak buku sebanyak ini. Ternyata dari kecil. Iya. Okay, and then go ahead, sorry. Iya, terus abis itu saya ingat karena saya baca dari kecil, itu kan juga sedikit banyak membetik keinginan untuk menulis ya. Jadi waktu tahun-tahun saya kan lahir akhir 71 ya. Jadi sekitar 5 tahun 6 tahun gitu saya tuh udah rajin menulis di kita singgung pas awal-awal. Terus saya juga melatih diri saya tuh nulis cerita gitu. Ini nggak ada yang nyuruh nih, cuman dari dalam gitu keinginannya. Terus saya ingat itu mau belajar disiplin untuk menulis satu cerita satu hari dan idenya. Jadi apapun yang terjadi dalam cerita itu nggak peduli, pokoknya harus selesai pas akhir titik gitu. Wow, itu ngarang atau beneran terjadi? Ngarang. Oh wow. Jadi nggak selalu bagus atau logis lah hasilnya ya, masa semua cerita harus selesai di akhir halaman gitu. Tapi paling tidak saya jadi terbiasa dengan disiplin menulis setiap hari dan juga ya untuk mengasah imajinasi gitu. Terus saya juga ingat saya tuh suka banget baca kayak generasi saya waktu itu baca Enid Blyton. Dia kan punya seri Asrama Mallory Towers sama si kembar St. Clair's waktu itu. Itu saya juga bikin cerita-cerita saya sendiri gitu yang berdasarkan yang terilhami oleh karya Enid Blyton itu nggak cuma berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus halaman deh saya tulis dalam masa kecil saya itu.
Terus Iya, tahun iya. 1980 saya usianya 8 tahun, saya memenangi sayembara mengarang nasional IKAPI, Ikatan Oh, Penerbit wah, Indonesia. Waktu itu saya juara iya. satu, nggak tahu kenapa, padahal sayembara itu ditujukan untuk anak-anak yang berusia 10 tahun. Iya, Jadi karena mungkin udah kasihan kebiasaan kali ya, nulis. nah, bukan kasihan Heeh. kali anak umur 8 tahun kok masih berani-beraninya masuk apa, apa ngikutin sayembara yang buat buat anak-anak umur 10 sampai 11 Kar tahun. Jadi karena jadi udah kebiasaan nulis satu halaman sampai habis, itu latihannya. kali That ya. was like the exercise. Iya, bener. Wow, jadi memang udah kebiasaan banget dari kecil. Tapi kayak ketika akhirnya memutuskan untuk meniti karir jadi penulis, itu aku I don't know kalau waktu zaman itu ya, sampai Ya, zaman sekarang aja orang masih, "Hah, mau jadi penulis?" gitu. Keluarga iya. gimana pada saat itu? Iya, keluarga tentunya karena mereka memang keluarga pencinta buku dan penggiat buku, bagi mereka nggak ada yang lebih apa, nggak ada hal di dunia ini yang lebih tinggi martabatnya dan lebih penting artinya untuk kehidupan dan ya daripada penerbitan dan dunia. Jadi menjadi penulis itu bagi orang Minang ya, dengan tradisi intelektual ya, yang kita ketahui sebagai sangat kuat gitu, itu bagi Iya. mereka merupakan apa ya, kebanggaan tersendiri lah gitu. Jadi mereka selalu mendorong saya untuk menulis gitu. Iya. Sekarang mungkin mereka nggak begitu happy ya, karena kalau menulis tuh nggak ada duitnya. Tapi, kamu kamu kapan sih ya punya pekerjaan yang beneran gitu? Kan sering juga ditanya gitu sekarang. Tapi kalau dulu enggak. Dan itu saya Wah. bersyukur terhadap apa namanya orang tua saya, karena mereka tahu artinya buat saya. Tapi emang bener nggak sih Mbak? Bener nggak kalau dibilang emang penulis itu pekerjaan yang nggak ada duitnya? Ah, sedikit banyak. Waktu saya diterbitkan di luar negeri, tentunya saya lebih lebih sadar bahwa di Indonesia kita nggak begitu beruntung ya dari segi apa moneter, dari Mhm. segi finansial kalau menulis buku, karena penulis pada umumnya tidak dibayar advance gitu untuk karya yang akan diterbitkan. Sementara kalau di luar negeri itu kita punya agent ya kan, agent akan Ya. memperjuangkan kita mendapat advance yang sebesar-besarnya dari penerbit yang sebagus-bagusnya. Pokoknya itu idealnya. Dan kita tidak saja mendapat royalti dari karya kita kalau sudah diterbitkan, tapi kita dapat advance itu. Misalnya kayak advance itu memudahkan saya untuk tinggal di Berlin waktu itu, untuk mendalami apa kota dan kehidupan di kota yang saya ceritakan di dalam buku gitu. Uh, Mhm. jadi apa tapi secara umum uang yang kita dapatkan untuk tampil di festival-festival atau untuk apa di konferensi atau apa um, perhelatan sastra di mana-mana gitu itu tidak besar, tapi Hmm. tapi sudah pasti kan kita dibayarin akomodasinya, dibayarin apa tiket pesawatnya, dan bagi orang seperti saya lebih penting untuk mendapat pengalamannya gitu ketimbang ketimbang kepuasan finansialnya gitu. Saya senang sekali Ya. kalau diundang kemana gitu. Jadi kan saya bisa lihat itu apa negeri itu, kota itu. Jadi Mhm. tambah pengetahuan, tambah pengalaman gitu. Dan itu penting untuk seorang penulis kan. Tidak pernah, jangan sampai kita ini jalan di tempat. Jangan sampai kita tuh kehilangan ilham. Jangan sampai kita Ya. nggak melihat dunia gitu loh. Iya, iya. Oh, I like Mm-mm. that. I like that. Iya. Nah, Mbak Laksmi ini kan kalau sebagai penulis terkenal di Jerman aja mukanya bisa sampai di apa tuh namanya kayak di MRT-nya sana, kemudian di Oh, di bis-bisnya, bis-bis. I had my kemudian Carrie di Bradshaw moment. tuh kan ada kayak posternya gitu loh di mana-mana. Kayaknya aku aja sebagai orang Indonesia bangga ngelihat muka Indonesia di negara orang begitu seperti itu. Hmm. Media massa juga sana sangat appreciate gitu karya-karya Mbak Laksmi. Sampai ini Flow Baby juga menang award kan di Singapura baru Iya. aja Mhm. Singapore Book Award. Sementara kalau kita lihat di Indonesia itu namanya mungkin nggak seterkenal kalau misalnya kita ngomongin
pekerja seni lainnya yang di bidang film Ya, misalnya ya, atau di ya, TV lah. Kita ngomongnya seperti itu aja yang kalau kita ngomong dalam dunia seni gitu ya. ya, ya. Mbak Laksmi ngelihatnya why is that? Kenapa itu terjadi? Kalau what do you think? Oke, kalau dari segi karir saya sendiri ya, mungkin jawabannya karena saya baru mulai betul-betul menulis dalam bahasa Indonesia. Ini lepas dari misalnya kolom-kolom politik yang saya suka dulu sering tulis untuk majalah Tempo misalnya, atau waktu itu masih ada Forum Keadilan, kemudian jurnal sosioekonomi Prisma, ini di tahun 90-an. Lepas dari itu, dan juga ada satu buku tahun 2007, Perang Langit dan Dua Perempuan yang saya tulis dalam bahasa Indonesia, itu diterbitkan oleh grup Kompas Gramedia dan penerbit Nalar. Saya itu jarang nulis dalam bahasa. Jadi saya lebih sering nulis dalam bahasa Inggris juga, buku-buku, bukan saja esai-esai atau artikel yang saya tulis untuk media Jakarta Post atau media di luar negeri. Nah, bagaimana caranya saya bisa dikenal kalau saya nggak nulis dalam bahasa Indonesia itu ya. Terus waktu itu saya juga masih menulis kalau sampai tahun 2010-2011an, sebelum saya menulis Amba itu atau menerbitkan Amba, ya kebanyakan buku saya dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi dan itu juga masih pradigital ya, itu masa-masa pradigital dan juga belum ada social media. Seperti sekarang kan social media itu juga mendobrak banyak batasan ya. Kita menulis pakai bahasa apa aja asal kita punya platformnya untuk menyiarkannya gitu. Orang mungkin akan lebih tahu gitu loh mengenai keberadaan beberapa karya kita gitu. Tapi dulu itu kan kalau dalam bahasa Inggris ngapain diliput oleh media gitu misalnya. Jadi sedikit banyak itu juga salah saya sendiri gitu. Iya, Karena iya. nggak terlalu sering nulis dalam bahasa Indonesia, itu satu. Tapi kok saya mungkin juga kesadaran membaca itu waktu sebesar sekarang kali ya. Saya nggak tahu Menurut juga Mbak kalau Laksmi gitu? tahun 80-an begitu saya tahu banget itu misalnya kayak Gramedia gitu tuh bikin terjemahan bagus-bagus dan terbitan mereka tuh banyak yang bagus ya, dan saya Iya. waktu itu saya saya generasi yang lahir tahun 71 membaca banyak buku pada tahun 80-an gitu, kesusastraan Indonesia itu bagus-bagus. Apakah orang membaca juga pada saat itu saya tidak tahu, tapi pokoknya terbitannya bagus-bagus, karya-karya yang diterbitkan bagus-bagus. Kalau tahun awal 10 tahun pertama dari tahun 2000-an saya nggak tahu apakah orang sudah lebih sadar literatur gitu seperti sekarang. Tapi kan Iya. sekarang idiomnya jauh lebih banyak gitu loh. Iya, benar. Iya. Tapi kalau kita ngelihat gitu ya Mbak ya, kenyataannya yang ada ini di Indonesia, kita lihat aja ranking membacanya dibandingin negara-negara Asia Tenggara lah, jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Thailand bahkan gitu. Hampir Iya. tipis-tipis Vietnam masih di atas kita, tapi kita tuh minim banget. Dan itu benar nggak terjadi ketika di zaman dulu, zaman-zaman kita waktu masih kecil lah, Gramedia lagi itu hits-hitsnya banget gitu. Kalau dari Mbak Laksmi sendiri, apakah memang membaca, menulis itu harus pada saat itu, pada waktu masih kecil? Iya, ya harus, terutama saya besar dalam lingkungan penggiat ini ya, penggiat sastra ya. Tapi you're right. Kalau saya nggak salah ingat, waktu itu ada laporan ya, program for International Students Assessment apa gitu, PISA. Akhir tahun lalu deh kalau nggak salah, itu skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara ya. Padahal membaca itu sangat penting bagi pendidikan, dan ini memprihatinkan sebab buat saya sih kebiasaan membaca dan menulis itu adalah fondasi kan bagi pendidikan ya. Dan saya tuh selalu percaya membaca dan menulis adalah dua sisi dari keping uang yang sama gitu. Mereka saling membutuhkan, saling mengilhami dan saling melengkapi. Salah satu kutipan yang saya selalu ingat ya dari filsuf dan penulis kesayangan saya, Susan Sontag, ketika dia bilang
kita sesungguhnya mengasah seni membaca dengan intensitas dan perhatian yang ekstra gitu. Nah, dalam pengalaman saya juga saya tuh selalu bersemangat membaca ketika kita membaca teks yang bagus gitu atau inspiratif gitu atau menyentuh. Nah karena itu terus kita jadi tergerak untuk menulis gitu. Kita baca Oke. sesuatu yang bagus banget gitu terus kita jadi pingin nulis juga kan. Oh kita apa? Oh gitu gini toh teks yang bagus gitu. Dan juga ya gimana ya membaca itu apalagi zaman belum ada TV atau program-program TV masih terbatas gitu. Ya. Dan dunia tuh masih kecil gitu kan. Kita tuh belajar mengenai dunia kan lewat bacaan. Dunia Oke, dalam iya. arti maksudnya dunia yang lebih besar dari tempat tinggal kita ya, dari rumah kita, dari kota kita gitu. Jadi tidak mustahil tuh kita belajar berempati atau tenggang rasa atau menghargai perbedaan dan budaya orang lain atau berbeda pendapat dengan tetap hormat gitu pada satu sama lain itu dari bacaan kita. Jadi itu yang Iya, iya. dipupuk terus kita besar. Udah gitu juga Iya, itu kan menarik soalnya Mbak, aku pernah cerita, ingat Mbak Laksmi cerita tentang guru waktu di SD itu loh, yang soal pelajaran bahasa di Iya, Indonesia. Ini iya, saya menarik karena sekarang anak-anak yang kita tahu nih, paling nggak yang di lingkungan kita, bahasa Inggrisnya jauh lebih lancar daripada bahasa iya, Indonesia, iya, ya kan? iya, iya. Nah, waktu pengalaman Mbak Laksmi dulu gimana? Oh ya, saya sih saya selalu merasa diri beruntung karena saya punya guru bahasa sama guru kesenian ya kalau nggak salah dia rangkap gitu namanya Bu Tommy di kelas 3 SD yang pokoknya sangat spesial ya. Oh dia ngajar agama juga deh. Waktu itu ya saya kan di Tarakanita ya, jadi itu sekolah Katolik. Uh, Nah, bahannya lebih dipusatkan pada pelajaran agama Katolik, tapi pendekatannya sangat terbuka gitu, sangat inklusif. Nah, si Bu Tommy ini, dia itu bukan satu-satunya guru di sekolah yang thinking outside the box gitu, tapi beliau tuh berjasa banget dalam kehidupan saya. Dia mendorong saya masukin ngirim tulisan ke majalah-majalah. Waktu itu ada Hai, ada Ananda, gitu. Jadi saya nulis mengenai apapun pokoknya dikirim deh gitu untuk belajar PD basically. Terus dia juga waktu itu saya ingat waktu menang sayembara IKAPI itu dia memandu presi saya waktu saya menulis tentang tentang karya yang menang itu gitu. Jadi dia sangat-sangat mendorong saya deh untuk tampil gitu. Tapi yang lebih penting waktu itu dia menekankan betul-betul pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena waktu tahun 80-an itu kurikulum bahasa Indonesia tuh sangat teknis dan banget ya. Banget, Segala apa yes, dihafal. Ngafal iya. peribahasa, ngafal kata majemuk, ngafal sinonim, antonim, kosakata, pokoknya itu hampir nggak ada komponen tata bahasanya sama sekali. Dalam arti bagaimana menulis atau menyampaikan gagasan atau menyusun kalimat dan paragraf yang benar dalam hubungannya dengan satu sama lain, bagaimana berpikir tentang alur dan struktur itu nggak ada sama sekali. Juga nggak ada komponen gramatika sama sekali ya, pengertian mendasar tentang koma, titik, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, apa artinya subjek, predikat, objek, gitu-gitu tuh nggak diajarin. Nah, tapi Bu Tommy sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi itu nggak bisa diremehkan pendekatan dia karena kalau kita lihat seperti tadi Andini bilang lebih banyak orang generasi anak saya nih sekarang nih yang berbahasa Inggris tentunya karena mereka juga lebih terekspos ke dalam bahasa Inggris dalam semua aspek kehidupan. Tapi jarang sekali kita menemukan orang yang berbahasa Indonesia dengan baik kan. Sampai sekarang di mana-mana manifestasinya ada di teks-teks di ruang publik, di reportase media. Kadang-kadang kalimatnya nggak jelas gitu atau salah gramatikanya atau bahkan tidak lengkap gitu. Di laporan perusahaan, di galeri seni rupa, pokoknya ngaco gitu. Kalimat-kalimatnya nggak utuh atau nggak masuk akal gitu. Banyak memuat repetisi. Nah, itu Bu Tommy itu betul-betul mendidik kita semua hal yang nggak ada di kurikulum waktu itu.
Terus saya ingat ada 4 metode praktis yang diajarkan Bu Tommy ya waktu itu ya. Pertama dia mengajarkan kita untuk latihan menulis gitu. Just beliau mengajarkan bahwa menulis itu banyak jenisnya. Diajarin tuh. Ada yang namanya fiksi, ada yang namanya non fiksi, ada yang namanya prosa, puisi, esai, surat, catatan harian, catatan perjalanan, laporan, reportase, cerita, bahkan doa, sampai doa gitu diajarin juga Iya, sama iya, iya. anak-anak kalau nulis doa. Kemudian yang kedua, beliau juga membiasakan diri, membiasakan atau mengajarkan kiri baca nih setiap hari. Dia selalu bilang, semakin kita sering baca bacaan yang bagus, kita semakin ingin menulis. Karena kita punya, yang seperti tadi saya bilang, punya rujukan kan, punya referensi, gini loh tulisan yang baik gitu. Tapi ya dalam hal itu tentunya seperti tadi Andini juga sebut, peran orang tua sama keluarga itu tentu penting ya, karena budaya membaca sering kali mulainya di rumah gitu. Terus ketiga apalagi tuh Bu Tommy? Oh ya dia juga membuat kita latihan mengarang, fiksi terutama. Dan dia membedakannya juga dari sekadar menulis ya. Jadi dia bilang mengarang itu memerlukan kemampuan bercerita, perlu juga imajinasi, perlu struktur. Terus jadi sekali seminggu waktu itu Bu Tommy nyuruh kita ngarang apa aja deh pokoknya, bisa cerpen, bisa cerita bersambung, bisa cerita 1 halaman seperti yang saya suka latihan itu zaman dulu. Terus oh ya kita juga suka diminta nulis doa dengan cara masing-masing gitu. Oh my God, I know, wow. tidak dengan cara yang supaya kita jadi religius atau gimana, tapi agama tuh bagi saya jadi pencerahan sastrawi gitu loh tentang kehidupan. Jadi tua atau panduan agamis gitu. Iya, tapi make sense sih, karena kita ketika kita menulis doa, itu kan berarti kita bayangannya menulis untuk Tuhan kan. Jadi Iya. mungkin penyampaiannya juga berbeda gitu kan harusnya, iya kan? Benar. Dan itu pakai bahasa cantik jadinya kan, bahasa puisi gitu loh. Betul. Benar, karena waktu itu kan kita suka disuruh baca ini apa namanya, cerita-cerita para nabi nih ya. Kadang-kadang ada komiknya juga bagus-bagus gitu. Terus tapi bahasanya itu bagus banget gitu, sastrawi banget gitu, seperti bahasa puisi. Al-Qur'an pun juga demikian kan, kalau kita baca Al-Qur'an itu dalam konteks sastrawi itu bahasanya seperti bahasa Alkitab juga, bahasa puisi gitu. Jadi Bu Tommy dalam hal itu visinya bagus banget. Ini ngajarin agama bukan supaya kita jadi patuh pada segebung aturan dan larangan gitu, tapi atau jadi dogmatis gitu, atau bahkan jadi fanatik, tapi tidak untuk menghayati bahasanya gitu. Terus yang keempat yang terakhir, Bu Tommy itu mengajarkan seni presi. Itu seni menyarikan sebuah tulisan atau argumen atau situasi. Nah, waktu itu saya nggak gitu ngerti bahwa ternyata skill ini penting banget gitu dalam kehidupan. Bagaimana kita cepat gitu membaca sesuatu, merangkum sebuah situasi yang kompleks atau masuk ke inti sebuah kisah atau narasi dengan cepat ya. Apalagi zaman sekarang di mana semua serba cepat. I mean you as a journalist pasti tahu bahwa itu penting banget kan. Dengan cepat kita harus bisa merangkum, wah ini intinya itu seperti ini. Dan pada akhirnya juga mengajarkan tuh kita untuk menulis dengan lebih baik juga, nggak panjang-panjang, nggak berdayu-dayu. Kita ngerti artinya pacing, ritme, efisiensi, presisi, semua itu. Nah, presi itu diajarkan dengan sangat intens dan ketat dalam pelajaran bahasa Inggris yang classical bahasa Inggris, tapi tidak ada di kurikulum kita waktu itu. Jadi bisa dibilang Bu Tommy itu guru. Jadi Mbak Laksmi bisa jadi seorang Laksmi Pamuntjak, author yang terkenal di dalam dan di luar negeri karena Bu Tommy. Iya, ya, begitulah. Wow. Oke, sekarang ini kita waktunya udah mepet, tapi aku pengen tanya. Ini kemarin buku Arjuna dan Lidahnya jadi film. Aruna, sorry. Aruna dan Lidahnya. Jadi film, sekarang Afal Baby mau dijadiin film lagi atau enggak? Aduh, nggak tahu ya. Kayaknya dia nggak sinematis deh itu novel. Sama seperti Aruna dan Lidahnya juga sangat ramah tidak sinematis, tapi kok bisa dijadiin film saya juga nggak tahu. Jadi ya nanti kalau ada orang yang menganggap bahwa itu layak difilmkan ya pasti saya senang sekali. Cuma
Mungkin bedanya dengan Aruna dan Lidahnya karena waktu itu pertama kali kan ya, ada orang yang bilang, Ya. "Wah, ini saya mau adaptasi novel Anda menjadi film," gitu. Belum ada pengalaman. Saya mungkin kalau Fall Baby atau Amba kan, mau difilmkan, saya akan lebih terlibat deh kayaknya Andini, sebagai penulis. Harus dong. Apa, Harus dong dalam justru. skenarionya maksudnya ya? Iya, harus dong, harus jangan dilepas justru malah biar nggak terlalu jauh kan dari buku. Mbak Lasmi, ini seperti kalau Catalyst Talks tuh ada tradisi ketika Iya. kita mau akhir selalu ada rapid fire question. Jadi aku akan tanya pertanyaan ke Mbak Lasmi, jawab kalimat pertama yang ada dalam pikiran. Oke. Ini jawab cepat aja gitu ya. Oke, siap ya. Menulis fiction. Topik yang paling dihindari dalam penulisan karya. Agama. Yang paling cocok kalau kita bicara film tadi untuk memerankan Sri Kandi. Kita bermimpi nih, siapa yang cocok kayaknya? Raihanun. Aku suka dia. Oke. Siapa yang cocok untuk memerankan Amba? Harus cepat nih ya. Aduh. Atau dua juga boleh deh, antara ini dan ini gitu. Jawaban itu. Syaina Febrianti atau Ayu Laksmi. Wow, oke. Buku terakhir yang dibaca? Pemenang Pulitzer. Discomfort of Evening, karya Marijke Reinfeldt kalau nggak salah, orang Belanda. Dia memenangkan International Booker Prize tahun ini. Oke, itu non-fiction? Fiction. Oh, fiction. Oke. Berarti ntar kita harus catat itu. Kemudian buku yang paling pengen banget dibaca tapi belum sempet-sempet aja. Moby Dick. Oh, oke. That's interesting. Aku kira pasti udah ada tuh di rak. Itu jawaban nggak ada. Itu jawabannya paling standar sebenarnya bagi banyak penulis. Tapi kita semua tahu bahwa itu baca, tapi nggak ada yang sudah baca atau menyelesaikannya selama membacanya, begitu. Oh, menarik deh. Aku menarik banget. Oke, Kindle atau paperback? Paperback. Oke. Apa sih ketakutan terbesar dari seorang Laksmi Pamuntjak? Menyakiti hati orang. Oh, kalau prestasi terbesar buat Mbak Laksmi? Bisa menulis dengan baik dan benar. Oh wow, oke. Kayaknya after so many belasan buku, ya kayaknya udah menulis dan baik dan benar. Tidak pernah nggak pernah lalu merasa kurang. Kalau how do you see yourself like in the next 5 to 10 years? Saya inginnya tidak kekurangan ilham untuk menulis. Saya ingin tetap menulis dan selama saya masih bisa menulis hal-hal yang saya anggap penting dalam kehidupan, saya akan bahagia. Laksmi Pamuntjak, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di edisi perdana Catalyst Talks, Book Talks for Non-Book People. Teman-teman harus baca Kekasih Musim Gugur atau Fall Baby, ini masih ada di toko buku atau bisa pesan online juga dari Gramedia kalau bahasa Indonesianya. Kalau misalnya mau follow Mbak Laksmi itu ada di Instagram @laksmiwrites, bener kan? Yes, And then do you have any other social account yang bisa di follow teman-teman? Enggak. Jadi Instagram ya, itu paling baik untuk
follow Mbak Laksmi Yes. @Laksmi Writes, jangan lupa. Thank you so much. Terima kasih. Makasih banyak. Selamat ya perdananya. Sukses Thank selalu. you. And thank you for our conversation. Thank you so much Laksmi Pamuncak. Sampai jumpa teman-teman di edisi Catalyst Talks, Book Talks for non-book people. Catalyst Talks edisi Book Talks for non-book people akan hadir sebulan sekali. Jadi subscribe channel YouTube kita @Catalyst. Kita ya di Instagram @Catalyst Talks.